Dalam diam, kadangkala seseorang itu memendam perasaan hadirmu dalam kehidupannya dia gitu kan, hadirnya dia dalam kehidupan kamu ya, pastinya memberikan warna teman-teman. Warnanya seperti apa ya, itu tergantung sama kalian berdua. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kadangkala juga bakalan lewat gitu aja, nggak berasa apa-apa ya. Apalagi kalau misalkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, itu berada di sampingnya kita sebagai satu pendamping yang selalu setia mensupport kita dalam keadaan seperti apapun ya, yang seperti diidam-idamkan dia ataupun seperti diidam-idamkan kita. Di readingan kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai yang mencuri hatinya selama ini ya, dan membuatnya ingin bersatu dengan kamu karena merasa kamu tuh yang terbaik buat dia ya. Kita coba baca yuk teman-teman ya, general reading, timeless reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerin Oracle Card Indonesia Soul Story ya, mau melihat dengan terbuka, mau dengar dengan terbuka ya, karena di sini nggak ada yang lebih pinter atau nggak ada yang lebih nggak pinter ya, semuanya sama. Alright, umum buat siapa aja boleh, lalu juga kapanpun kalian mau dengerin juga boleh, timeless reading ya. Alright, kita bakalan bagi menjadi 3 story seperti biasanya teman-teman ya. You don't need to pick a card ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata ya yang tiga-tiganya ini pernah jadi cerita kamu atau sedang jadi cerita kamu ya, atau akan jadi cerita kamu. Ini benar ya, kita nggak pernah tahu, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita coba baca yuk teman-teman ya. Di story yang pertama buat kamu ya, siapa sih kamu bagi dia ya? Siapa kamu bagi dia? Siapakah kamu bagi dia? Alright, ada strength di sini. Alright, kamu bagi dia adalah ini. Wah, oke, ada strength from nothing to everything dan resplendent with grace ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, ada kartu strength fokus di sini ya. Kartu ini ya, ini sebenarnya mengindikasikan bahwa dia itu menganggap kamu adalah orang yang dimana dia nggak akan bisa lepas gitu loh dari kamu. Dia akan selalu kembali sama kamu apapun yang terjadi ya. Jadi ini kartu nggak bisa move on gitu, kartu susah move on, kartu yang terlalu setia banget, kartu yang nggak bisa ngelepasin, kartu yang susah banget untuk membuka hati gitu. Jadi benar-benar mentok di satu orang gitu loh teman-teman ya. Jadi benar-benar buat dia kamu adalah orang yang seperti itu, dimana dia udah nggak bisa move on dari kamu, dimana dia memang benar-benar sudah menetapkan hatinya sama kamu ya, dimana dia sangat bersyukur untuk mendapatkan kamu ya. Ini ada splendid with grace ya, di tentang kartu tentang bersyukur, dimana dia bersyukur banget lah kalau dibilang siapa sih aku bagi kamu gitu kan ya. Benar-benar kamu adalah seseorang yang buat aku tuh yang gitu banget gitu ya, bener-bener ya pokoknya fantasinya dia selama ini, dreamnya dia untuk dapat seseorang yang diidam-idamkan itu benar-benar ada di kamu gitu loh. Semuanya itu ada di kamu dan dia cukup bersyukur. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang nggak nggak pas gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Buat dia it's fine gitu. Apapun itu mungkin agak sedikit bagi dia agak sedikit kayak toksik gitu ya, sedikit sih ada beberapa sifat kamu yang nggak pas lah, tapi buat dia overall kamu adalah orang yang diidam-idamkan dia selama ini dan dapat gitu, dan dia cukup bersyukur dengan hal yang itu teman-teman ya. Dia cukup dan sangat bersyukur, kamu adalah hal yang patut dan sangat dia syukuri untuk hadir dalam kehidupannya dia. Lalu cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu ya, cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu, cerita hidupnya seperti apa teman-teman ya. Oke, kita lihat. Right. Oke. Cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu. Ada Secret Soul Sister dan juga ada Blood Angel. Ini kalau dilihat ya teman-teman ya, bersama dengan kamu ya, dia tuh jadi panutan banyak orang. Jadi kamu tuh menguatkan dia banget gitu. Kamu menguatkan dia menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan lebih baik ya. Kamu menguatkan dia untuk punya visi yang baik ya, dan
orang tuh jadi banyak berharap gitu loh sama kamu, karena kamunya juga bisa mendampingi dia itu ya. Pikiran kamu tuh kan out of the box ya, jadi dia itu bisa jadi sangat kreatif gitu. Jadi orang lihat dia juga patut gitu loh, patut buat dibanggakan, patut buat ibaratnya dijadikan panutan ya, seperti itu. Bagus sih teman-teman, artinya kamu tuh punya dampak yang positif gitu loh buat dia ya, seperti ini. Lalu ada Secret Soul Sister. Secret Soul Sister ini ya, ini adalah tentang hubungan kalian ini hubungan kalian ini akan gampang ya, akan gampang terjebak dalam halusinasi atau ilusi-ilusi ya. Jadi mungkin dia sering kali terjebak dalam ilusinya dia, karena saking sayangnya, saking cintanya gitu kan, saking nggak mau kehilangannya gitu kan. Jadi dia bener-bener nggak kepingin kehilangan kamu gitu, nggak kepingin kehilangan kamu. Dia kepingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya dia gitu. Padahal nggak semuanya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita kan bukan robot ya, kita bukan seseorang yang bisa diatur hari ini harus A, B, C gitu. Kadang ada situasi atau kondisi yang memang menyebabkan kita mesti juga belajar fleksibel gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ada hal-hal dimana peristiwa-peristiwa masa lalu juga masih ya yang namanya akan menyelubungi hubungan kalian ya, ibaratnya kayak gitu. Ada beberapa hal dimana mungkin kamunya atau dianya gitu kan masih belum bisa melepaskan masa lalu, tapi kalian ya memang ini hubungan yang kalau dilihat sih susah move on ya. Artinya kalau misalkan pun kalian putus ya balik-baliknya juga sama dia lagi gitu. Jadi kayak berasa ini hubungan yang agak sedikit kurang ikhlas kalau kalian tidak bersama gitu ya. Padahal mungkin ada kalanya di mana masa-masa satu hubungan tuh kan nggak bisa ya namanya mulus ya. Artinya ada yang namanya masalah kadang-kadang gitu kan. Nah ini tergantung. Kadang-kadang kalau pas lagi emosi banget ya, masalah kecil itu tuh bisa banget yang namanya membuat kalian itu merasa tersentil dan bakalan bisa jadi terpicu dan jadi nggak karuan gitu, jadi besar gitu kan. Masalah kecil jadi besar. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi ada masa-masa seperti itu, masa-masa seperti itu ya, yang membuat kalian pada akhirnya kayak naik turun ya di hubungan ini. Tapi nggak bisa lepas, nggak bisa yang namanya inilah gitu kan ya, saling tidak mengikhlaskan ya, saling tidak mengikhlaskan seperti itu teman-teman. Lalu hal yang membuatnya benar-benar ingin bersatu dengan kamu dan nggak bisa lepas ya, ibaratnya bolak-balik ya ceritanya sama kamu aja gitu. Apa sih? Kita coba lihat. Ini godaan dan keterikatan ya, benar-benar ya keterikatan. Jadi ada perasaan seperti ketergantungan ya sama kamu, ketergantungan nggak bisa lepas gitu. Jadi ada hal yang seolah menarik dia gitu kan, tuh nggak bisa lepas sama kamu. Jadi magnetnya kayak kuat banget gitu. Magnetnya kayak kuat banget teman-teman ya. Jadi bener-bener banget gitu, karena merasa bahwa ya udah kayak udah ya seperti 3/4 hati lah ya, udah bukan setengah hati gitu. Asik kayak gitu, terikat banget sih sama kamu yang ini ya. Jadi seperti kecanduan gitu ya, seperti udah nggak bisa lepas, udah nempel gitu, berasa lemnya tuh udah cocok gitu. Kayak gitu. Lalu kalian tuh bakalan bersatu gak sih pada akhirnya gitu? Kalaupun kalian bersatu, akankah membawa perubahan yang seperti apa gitu, negatif atau positif ya, kita bakalan lihat nih teman-teman ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian bersatu, as long as gitu kan ya, bisa melihat dengan bijak ya, nggak saling memanfaatkan gitu kan. Artinya memang tulus dan benar-benar ikhlas tanpa granted ya, tanpa mengambil satu keuntungan lah ya, ibaratnya hanya memuaskan ego, hanya memuaskan keinginan atau nafsu sesaat ya. Ini bakalan jadi hubungan yang sebenarnya baik ya, seperti itu. Kalau misalkan bisa saling ini ya, bisa saling support ya teman-teman ya, nggak ngomporin satu sama lain. Artinya kalau misalkan yang satunya lagi tinggi tegangannya gitu kan, satunya lagi bisa yang namanya membuat itu jadi lebih baik gitu loh, bukannya tambah ngompor-ngomporin gitu. Ini bakalan jadi oke ya, seperti
seperti itu teman-teman ya. Ada cerita-cerita kayak gitu sih, karena mungkin ceritanya kalian berdua ini pernah yang namanya merasa terluka bersama gitu kan, pernah berada di masa nggak percaya sama cinta gitu, tapi ya balik-baliknya ujung-ujungnya ya sama dia lagi, sama dia lagi ya. Jadi enggak, ya kenapa sih nggak kalian berdua aja yang berubah menuju ke arah yang jauh lebih baik gitu. Jadi bukan hanya satu orang yang berusaha gitu atau satu orang nyalain siapa, tapi dua-duanya yang berusaha, dua-duanya saling bekerja keras lah untuk membuat hubungan ini jalan ya. Kalau udah kayak begini pastinya jadi oke ya, seperti itu. Right, ini di story yang pertama ya teman-teman ya. Di story yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang kedua ya. Story kamu yang kedua kita bakalan lihat siapa sih kamu bagi dia gitu ya. Siapa sih kamu bagi dia? Siapa kamu bagi dia? Alright, good job. Good job. Oke, siapa kamu bagi dia? Siapa kamu bagi dia nih jelas banget di sini ya. Kamu tuh tujuan hidupnya dia ya. Kamu tuh adalah sesuatu hal yang kamu kejar dalam hidupnya. Jadi memang tujuan hidupnya dia kepingin banget sama kamu gitu kan ya. Bukan sesuatu hal yang apa ya, yang ini pokoknya kamu adalah impiannya dia. Kamu adalah seseorang yang dia mau kejar dalam hidupnya kamu untuk jadi pendampingnya dia. Seperti ini ya ceritanya teman-teman ya buat dia. Nah memang ada cerita-cerita di mana apa ya, dia kepingin kamu tuh jadi masa depannya dia ya, di kartu yang The Courage of Love ya. Dia kepingin membuat kamu, mengejar kamu ya, seperti itu sih teman-teman. Tapi nanti untuk lebih pastinya kita bakalan lihat nih pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah ini juga nih, ini adalah pilihan hidupnya dia. Jadi ini apa ya, pilihan hidupnya dia, sesuatu hal yang dia kejar gitu kan, sesuatu hal cita-citanya dia lah. Kamu tuh cita-citanya dia. Cita-citanya dia. Alright, lalu seperti ini cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu ya. Cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu. Artinya ini ya belum ya, cita-citanya itu kan berarti ada kemungkinan atau ada potensi ya bahwa belum jadian atau apa, tapi memang dia ingin menuju kamu gitu, kepingin menjadikan kamu pendampingnya gitu. Cita-cita lah apa yang mau dia kejar gitu ya, apa yang dia mau ingin dia miliki gitu. Ada passion for purpose dan juga ada the star of Venus. Ini ada cerita-cerita kayak begini teman-teman ya. Aduh ya, ini ada secret ya, which is ini hubungan-hubungan yang mungkin aja banyak dirahasiakan gitu ya. Aduh kok ada cerita begini ya. Tujuan hidup udah bagus-bagus tuh di depan gitu kan ya. Ini kalian sebenarnya udah pernah punya cerita bersama gitu kan di masa lalu ya, dan mungkin pernah yang namanya terluka dan sebagainya ya. Salah satu dari kalian atau dua-duanya mungkin pernah terluka di hubungan ini dan akhirnya kalian memutuskan untuk sendiri-sendiri gitu. Tapi ya dia mau balik lagi gitu, karena ini ada potensi-potensi bolak-balik ke hubungan masa lalu gitu. Sesuatu hal yang perasaan-perasaan yang ditutupin gitu, bahwa dia gak ingin kehilangan kamu ya. Itu sebabnya menjadikan kamu cita-cita ya untuk hidupnya dia. Ini juga keluar lagi nih teman-teman ya, passion for purpose ya. Ini adalah hal yang dia mau kejar dalam hidupnya dia gitu. Hal yang memang dia inginkan ya. Kamu tuh memang benar-benar cita-citanya dia gitu ya. Seperti ini teman-teman, memang mengejar kamu, memang sengaja buat mau deketan lagi, balikan lagi sama kamu ya. Ini seperti ini. Jadi selama ini ya, walaupun jauh, walaupun apa ya, walaupun deket pun ya, dia kepingin balikan lagi lah sama kamu, kepingin seperti itu. Dan ada sih cerita-cerita kayak begini ya, cerita-cerita dimana mungkin kalian tuh dulu pisahnya karena orang lain juga gitu, orang lain, karena mungkin ada kompor-kompor orang lain gitu. Jadi dia bener-bener apa ya, kalau dibilang ada perasaan-perasaan kayak takut, benci gitu ya, ada marahnya juga gitu, karena mungkin putusnya kalian atau lepasnya hubungan kalian ini gara-gara ya
buat dia ya, gara-garanya orang lain. Ada cerita-cerita playing victim ya di sini teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang dia kepingin kembali lagi sama kamu, kepingin menjadikan kamu tuh, jadi kamu tuh benar-benar cita-citanya dia lah, istilahnya kayak begitu ya. Lalu coba kita lihat teman-teman, hal yang membuat dia pingin bersatu sama kamu atau mengejar kamu tuh apa sih ya? Karena ceritanya ini kamu cita-citanya dia banget. Ya, dia kepingin komitmen loh sama kamu, dia kepingin menjalin satu hubungan yang benar-benar pasti ya, menikah mungkin gitu ya, ada komitmen di sana, menjalin suatu komitmen bersama ya. Karena dia tuh cukup tahu bahwa kamu tuh orangnya juga komit kalau udah sama satu orang. Jadi dia merasa bahwa dulu itu ya itu adalah sebuah kesalahan dengan mau pisah sama kamu, dengan emosi dan sebagainya gitu. Jadi dia kepingin banget komitmen kembali lagi sama kamu, seperti itu. Lalu akankah kamu bersatu pada akhirnya gitu? Dan kalaupun bersatu ya, apakah ini akan membawa satu perubahan yang seperti apa? Apakah negatif atau apakah positif ya, seperti itu. Ada sun. Oke. Akan membawa seperti apa? Right. Ada banyak banget yang jatuh. Kayak ada rise, lalu juga ada let love transform, dan ada the clock of Christ. Kalau membawa perubahan ke arah positif atau negatif, ini jelas gitu kan ya, bawanya ke arah yang positif ya. Jelas ini positif sih teman-teman ya. Sebenarnya ini positif, karena kalau misalkan dilihat ya, walaupun hubungan ini kalian pernah capek bersama, pernah kayak gimana, pernah toksiknya seperti apa ya, tapi sebenarnya kalian berdua itu cukup tahu bahwa ada banyak sekali pengorbanan dalam hubungannya kalian ini gitu teman-teman. Jadi ada sih cerita pengorbanan yang luar biasa gitu. Nah seperti ini. Nah ada transformasi ya, ada transformasi. Kalau kita lihat di sini ada let love transform teman-teman ya. Ini tentang apa sih? Satu perubahan gitu, satu perubahan. Walaupun ini hubungan yang nggak bisa diprediksi ya teman-teman ya, akan jadi seperti apa dan kayak gimana. Tapi ini adalah ada perubahan sih kalau misalkan ini pun terjadi itu kan, ini pun kalian bareng gitu kan ya, ada perubahan, ada banyak sekali ya perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian pada akhirnya nanti ya. Dan ada arise ya, ada arise di sini ya, ada sikap berani yang akan diambil sama dia gitu ya. Pernah terluka gitu kan, pernah yang namanya ada propaganda atau manipulasi dalam hubungannya kalian karena orang lain. Jadi dia akan berusaha banget untuk supaya itu tuh gak terjadi lagi gitu. Jadi ada benar-benar sekat-sekat yang akan dia taruh gitu kan, sebagai satu kekuatan untuk membuat hubungan kalian tuh jauh lebih kuat. Karena pernah ada cerita-cerita seperti itu. Jadi seperti dia kayak bangun pagar, bangun temboknya tuh tinggi gitu ya, kayak gitu, right? Ini story yang ketiga ya teman-teman ya, story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga yuk ya. Story yang ketiga seperti apa? Siapa sih kamu bagi dia ya? Coba kita lihat, siapa kamu bagi dia ya? Siapakah kamu bagi dia? Ada power ya. Coba kita lihat. Lalu juga ada see our secret wine, so drink ya. Kalau dilihat ya, kamu adalah orang yang dia perjuangkan banget. Karena hubungan kalian kalau dilihat di sini nih hubungan yang gak gampang ya teman-teman ya. Hubungan yang gak gampang, ada power di sini ya. Hubungan yang penuh dengan hambatan, hubungan yang penuh dengan wah luar biasa lah, ujian, tantangan ya, gak gampang ya. Gak gampang banget hubungannya kalian ini teman-teman ya. Secara internal juga butuh kesabaran sangat luar biasa. Secara eksternal juga godaannya luar biasa banget ya. Jadi kamu adalah siapa buat dia ya? Kamu adalah orang yang dia akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Wah ya kayak gitu. Karena buat dia ya kamu adalah hadiah yang dikasih sama alam semesta ini gitu. Jadi dia percaya dan dia akan menjaga kamu dengan baik ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Ada si over ya, tentang gift ya, tentang satu hadiah gitu. Jadi menurut dia ya seperti itu. Buat dia sih kayak gitu. Sesulit apapun hubungan yang kalian jalani, dia bakalan perjuangkan ya seperti itu. Karena kalau dilihat di sini pun ya teman-teman ya, dia percaya banget bahwa kamu adalah orang yang pernah berada di masa lampaunya dia ya, tentang karmik sih, tentang karmik periodik ya, seperti periode karma gitu. Dan ketemu lagi sama kamu itu ya, dia percaya bahwa ini dipertemukan sama alam semesta ini ya, ketemu lagi di kehidupan yang sekarang ini.
Nah, seperti itu ceritanya. Oke, ini story yang ketiga ya. Cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu. Coba kita lihat cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu. Ketika bersama dengan kamu. Ketika dan ketika and so it is. Enggak, salah dong ya. Cerita hidupnya ketika bersama dengan kamu, dia merasa banget disayangi sama kamu, dia merasa dicintai sama kamu ya. Kamu buat dia adalah sosok yang seperti itu ya, dekat sama kamu itu dia merasa disayangi, dia merasa dicintai ya. Cerita-cerita seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita begitulah ya. Jadi ini yang membuat dia pada akhirnya lengket sama kamu. Lalu kita lihat ada a new gown ya, a new gown. Jadi sesusah-susahnya hubungannya kalian ya, karena dia merasa dapat banget love language-nya gitu kan sama kamu ya, pastinya kamu bakalan diperjuangkan banget gitu. Dan ini ada drama-drama di lingkungan ya. Bener banget nih kalau ini hubungan yang diperjuangkan, karena lingkungan kalian ini toksik banget gitu kan, yang bikin keruh. Hubungan kalian tuh sebenarnya bukan kalian ya, internal ada, tapi ini gara-gara pengaruh dari orang-orang di sekitarnya kalian atau lingkungan yang kebanyakan drama gitu ya, kayak gitu yang membuat pada akhirnya udah baik-baik aja gitu kan, tapi ya gitu. Cuman bagusnya ini tuh ada komitmen. Jadi kalau misalkan dilihat ya teman-teman, ada komitmen dari kalian berdua untuk bisa untuk bisa melindungi ya dari hal-hal yang kurang baik ya. Cuman namanya juga manusia ya, kadang-kadang ya kepicu lah gitu, kayak battle gitu ya. Kayak battle. Jadi kamu akan selalu diingatkan sama dia kalau misalkan ini tentang pengaruh-pengaruh lingkungan gitu kan sama kalian yang membuat hubungan kalian tuh jadi nggak karu-karuan kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kamu adalah orang yang diperjuangkan banget sama dia itu kan, walaupun lingkungan kalian ini kurang bisa baik ya, atau kurang bisa mensupport lah hubungan kalian ya. Lalu hal yang membuatnya benar-benar ingin bersatu dengan kamu tuh apa sih ya? Hal yang benar-benar ingin membuatnya ya bersatu dengan kamu ya. Ada Mercury di sini, ada sukses. Karena bersama dengan kamu dia merasa hidupnya berhasil. Karena dengan kamu ya dia merasa bahwa kamu tuh bisa support dia, kamu bisa selalu ngedengerin dia, kamu bisa yang namanya selalu mengarahkan dia, walaupun kadang ya namanya manusia gitu kan ya, mau mengarah ke arah-arah yang emosi, frustasi dan sebagainya ya. Bener-bener lah kamu tuh bisa mahamin banget ya tuh perasaannya kayak gimana, pendengar yang baik ya, seperti itu buat dia teman-teman ya. Oke sih ya, oke, artinya memang bener-bener luar biasa gitu ya. Lalu kalian bakalan bersatu gak sih pada akhirnya? Dan kalaupun bersatu, akankah ini membawa perubahan yang kayak gimana gitu kan? Akankah positif atau negatif gitu ya? Kita coba lihat seperti apa. Wah, ini dia nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, ada blessing of Al-Hakim dan juga ada blessing of Zahra ya. Ini kalau dilihat ya, bahwa perubahan seperti apa. Ini benar-benar berat ya kalau misalkan ada family, ada kartu moon di sini, karena melibatkan emosi dan perasaan yang sangat luar biasa. Jadi ya teman-teman, ada keterlibatan family, ada keterlibatan dari keluarga, lingkungan yang membuat sebenarnya hubungan kalian baik-baik aja jadi keruh kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah kalau dilihat ya ini kurang baik sih, kurang positif. Karena apa? Karena pengaruhnya ini benar-benar membuat capek, benar-benar akan membuat capek hubungannya kalian gitu kan, benar-benar akan membuat hubungan kalian itu lelah ya, seperti itu. Tergantung apakah kalian sekuat itu. Nah ini tergantung sama kalian ya, tergantung sama kalian itu seperti itu, right? Story pertama, story kedua, dan story ketiga. Dan sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya siapapun pendamping hidup yang diperuntukkan bagi kita, dikirimkan alam semesta mendampingi. Walaupun mungkin ada beberapa cerita ya yang hanya mampir ataupun stay forever gitu kan, percayalah bahwa mereka yang terbaik untuk kita selalu belajar. Tentunya kalau kita mau melihat sebagai pembelajaran yang positif, karena setiap perjumpaan pasti ada maknanya. Sama dengan ketika kalian mendengarkan cerita Oracle Card Indonesia Soul Story, pasti juga ada maknanya. Jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.